Biografi Kiai Ageng Getas Pendowo, seorang yang alim, sakti dan pinunjul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ageng Getas Pendowo adalah putra dari Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng dan Dewi Retno Nawangsih putri Kiai Ageng Tarup. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarup III. Kiai Ageng Getas Pendowo dikarunia anak yaitu 1. Kiai Ageng Selo, 2. Nyai Ageng Pakis, 3. Nyai Ageng Purno, 4. Nyai Ageng Kare, 5. Nyai Ageng Wanglu, 6. Nyai Ageng Bokong, 7. Nyai Ageng Adibaya. Nasab Kiai Ageng Getas Pendowo jika diambil dari bapak beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima Bray Kertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut. Prabu Brawijaya kelima Bray Kertabumi dengan Dewi Wandan Kuning, Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng, Kiai Ageng Getas Pendowo. Kiai Ageng Getas Pendowo dimakamkan daerah Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Letaknya di sebelah timur Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Jalan Ayani, Purwodadi lebih kurang 1 km. Sanad ilmu dan pendidikan Kiai Ageng Getas Pendowo. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarup Anom. Guru-guru Kiai Ageng Getas Pendowo: Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarup II, Kiai Ageng Tarup I, Sunan Kalijaga. Perjalanan hidup dan dakwah Kiai Ageng Getas Pendowo. Menelusuri sejarah Mataram Islam maka pasti tersebut salah satu nama yaitu Kiai Ageng Getas Pendowo. Sebagai salah satu leluhur dinasti Mataram maka Kiai Ageng Getas Pendowo juga mewarisi nama besar terah keturunan Prabu Brawijaya kelima raja terakhir kerajaan Majapahit yang kemudian tercatat keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama dan gelar Kiai Gede, Kiai Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki makna sebagai tokoh besar dalam bidang keumatan, keagamaan, maupun tokoh pemerintahan yang dihormati. Sebab dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan dalam sifat-sifat keteladanan dan kepemimpinan dalam suatu wilayah. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi, jika Prabu Brawijaya terakhir kali memiliki istri yang berjuluk Putri Wandan Kuning dan berputra Raden Bondan Kejawan, Arya Lembu Peteng yang merupakan murid sekaligus anak mantu dari Kiai Ageng Tarup. Sebab Arya Lembu Peteng menikah dengan putri Kiai Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih, dari ibu seorang bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan antara Raden Lembu Peteng dengan Dewi Nawangsih telah melahirkan 3 orang anak, salah satunya adalah Kiai Ageng Getas Pendowo. Dengan demikian, Kiai Ageng Getas Pendowo merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima dan juga cucu dari Kiai Ageng Tarup. Jika ditarik lagi ke atas dari kakeknya yaitu Prabu Brawijaya merupakan Trah Rajasa yang berarti Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi yang merupakan pendiri kerajaan Singhasari yang memerintah pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Sekaligus juga pendiri Wangsa Rajasa. Sehingga dalam darah Kiai Ageng Getas Pendowo mengalir darah Wangsa Rajasa. Kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Ageng Tarup menurut berbagai sumber merupakan keturunan dari Syekh Maulanan Malik Ibrahim dan masih keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno secara sosiologis dibagi menjadi 3 golongan yaitu Begawan, Bangsawan dan Kawula Dasih. Golongan Begawan adalah orang yang menjalankan hidup asketis dengan mengarungi laku batin. Adapun golongan bangsawan merupakan Trahing Kusuma Rembesing Madu yang di darahnya merupakan keturunan Ningrat sehingga biasanya dalam hidupnya memiliki tekad dan pengabdian yang kokoh dalam hal kepemimpinan. Untuk tekad tersebut demi kedamaian negara dan dunia, mereka rela rawe-rawe rantas malang-malang putung. Meski harus mengorbankan jiwa dan raga. Adapun golongan Kawula Dasih adalah golongan rakyat dengan berbagai profesi sehari-hari yang berjalan secara berkesinambungan sehingga terwujudlah negara yang aman dan tenteram.
Kiai Ageng Getas Pendowo diyakini sejak kecil hingga akhir hayat tinggal di wilayah Grobogan, Purwodadi, maka dalam babat ditemukan deskripsi jika Kiai Getas Pandawa tumbuh sebagai seorang pemuda yang gemar mengembara di hutan dan gunung-gunung yang keramat dan hasilnya beliau dikenal sebagai seorang yang alim, sakti dan pinunjul. Akan tetapi ada sumber lain menyebutkan jika pada dasarnya beliau adalah seorang yang pemalu dan tidak mau tampil di muka. Dalam kehidupan sehari-hari beliau dikenal sebagai seorang petani menggarap sawah dan menanam berbagai tanaman sayuran dan palawija lainnya. Hasil panen pertanian tidak semua dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya sendiri. Namun sebagian lainnya adalah dibagi-bagi pada masyarakat sekitar. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata kerama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Getas Pendowo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial, yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulodasih. Kiai Ageng Getas Pendowo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah terahing kesumah, rembesing madu, wijining tapa, dan tedaking andanawarih yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan ningrat, kesumah, bunga, atau bangsawan, tapa, pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Trahing Kusumo Rembesing Madu maksudnya adalah keturunan bunga tirisan madu yang berarti keturunan orang yang mulia. Dalam keyakinan orang Jawa Nusantara, Trahing Kusumo Rembesing Madu seakan sudah menjadi jaminan bahwa setiap yang lahir dari garis keturunan tersebut pastilah orang yang baik, yaitu baik etika, tikah laku, perbuatan, berbudi pekerti, ucapan, moral, akhlak dan adabnya, baik agamanya, baik segalanya. Selanjutnya dalam kajian Islam, Trahing Kusumo Rembesing Madu meskipun tidak menjadi jaminan tingginya derajat seseorang, akan tetapi Trah Kusumo Madu haruslah dibarengi dengan keteladanan akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, implementasi Trahing Kusuma Rembesing Madu adalah perilaku yang harus dibarengi dengan laku wijining atapa, tedaking andanawarih sehingga dapat menginternalisasi antara bobot, bibit dan bebet. Dengan demikian, Kiai Ageng Getas Pendowo adalah salah satu orang yang menjadi leluhur dinasti Mataram Islam karena melahirkan generasi yang mampu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga saat ini, yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta, Pura Mangkunegaran Surakarta, dan Pura Pakualaman Yogyakarta. Leluhur dalam kajian antropologi budaya adalah nenek moyang yang berpola karena adanya kekerabatan, kin, yang berada pada struktur garis keturunan di atas seseorang, ego, baik pada masyarakat dengan pola patrilineal maupun matrilineal. Dalam hal ini, maka jelas tercatat Kiai Ageng Getas Pendowo adalah leluhur Panembahan Senopati Ing Ngalogo Raja Pertama Mataram yang berpusat di Kota Gede Yogyakarta pada tahun-tahun 1568 sampai tahun 1601. Keteladanan Kiai Ageng Getas Pendowo. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata kerama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana.
Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Getas Pendowo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial, yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Kiai Ageng Getas Pendowo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedaking Andanawarih, yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan Ningrat, Kesumah, Bunga, atau bangsawan. Tapa, pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Kiai Ageng Getas Pendowo diyakini sejak kecil hingga akhir hayat tinggal di wilayah Grobogan, Purwodadi, maka dalam babat ditemukan deskripsi jika Kiai Getas Pandawa tumbuh sebagai seorang pemuda yang gemar mengembara di hutan dan gunung-gunung yang keramat, dan hasilnya beliau dikenal sebagai seorang yang alim, sakti dan pinunjul. Akan tetapi ada sumber lain menyebutkan jika pada dasarnya beliau adalah seorang yang pemalu dan tidak mau tampil di muka. Dalam kehidupan sehari-hari beliau dikenal sebagai seorang petani menggarap sawah dan menanam berbagai tanaman sayuran dan palawija lainnya. Hasil panen pertanian tidak semua dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya sendiri. Namun sebagian lainnya adalah dibagi-bagi pada masyarakat sekitar. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng, namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani, padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata kerama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Ageng Getas Pendowo lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.